Nepal lagi chaos, ini lagi ada demo besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat atau warga Nepal ya, mulai dari tanggal 8 sampai puncaknya tanggal 10 September 2025 hari ini teman-teman ya. Nah, karena aksi tersebut ini ada beberapa korban teman-teman ya, hingga 22 tewas dan 300 mengalami luka-luka ya. Dan ini banyak sekali hal-hal yang anarki yang dilakukan oleh massa ya, diantaranya yaitu massa telah membakar gedung parlemen, kemudian rumah pejabat itu pada dibakari semuanya, kemudian penjara itu dijeboli semuanya, narapidana itu juga pada kabur. Nah, ini yang bikin rakyat makin geram, ini Perdana Menterinya itu mengundurkan diri, presidennya mengundurkan diri. Bahkan ini Menteri Keuangan itu jadi bulan-bulanan masa nih teman-teman, dikejar, dipukuli, bahkan mohon maaf ditelanjangi masa nih. Ini gila. Lantas apa sih duduk permasalahannya teman-teman? Ada beberapa faktor ya yang menjadikan rakyat Nepal itu marah besar nih sama pemerintahnya. Di antaranya yaitu warga Nepal termasuk Gen Z ini dilarang bermain media sosial ya. Jadi pemerintah itu memblokir sekitar 26 platform yang familiar ya di dunia maupun di Nepal itu sendiri, seperti Facebook, YouTube, X dan lain sebagainya, itu pada diblokir sama pemerintah. Sedangkan Gen Z juga butuh informasi-informasi berkaitan yang ada di platform-platform besar tersebut, hingga itu yang juga menjadi pemicu kemarahan publik ya teman-teman. Kemudian korupsi besar-besaran ya. Jadi ini terjadi korupsi yang begitu besar di Nepal ini, pada para dewannya, para pemimpinnya itu pada korupsi gila-gilaan ya. Di saat rakyat itu hidup sangat berat, banyak yang miskin, ini para pejabat itu hidup bermewah-mewahan, sehingga itu memicu kemarahan publik ya, sehingga terjadi aksi yang begitu besar tersebut teman-teman. Kemudian selain itu pengangguran di Nepal ini sangat tinggi teman-teman ya, hingga sampai 20% itu pemuda yang ada di Nepal itu nganggur. Berbeda dengan gaya hidup anak-anak pejabat yang ada di Nepal ya, sangat luar biasa kontradiksi teman-teman untuk gaya hidup mereka. Lalu ini juga dipicu oleh gerakan Gen Z teman-teman ya, dimana gerakan Gen Z ini mengorganisir ya supaya melakukan kerusuhan, anarki dan lain sebagainya, sehingga kerusuhan itu semakin besar, semakin meluas hingga meletus, pecah ya, terjadi di Nepal tersebut ya. Nah, ini tentunya menjadi salah satu potret yang bisa kita ambil pelajaran teman-teman, dimana kekuatan rakyat itu kalau udah marah itu nggak bisa dibendung ya. Kemarin kita sudah beberapa hari yang lalu itu mengalami chaos juga teman-teman ya, bahkan di beberapa daerah itu terjadi pembakaran, tindakan-tindakan anarki dan lain sebagainya, itu juga sudah kita alami beberapa hari yang lalu. Dan bersyukur untuk hari ini semua itu sudah mereda, sehingga tidak menjadikan satu tindakan yang begitu meluas dan menjadikan pemerintahan atau negara ini lumpuh. Itu kita patut bersyukur ya teman-teman ya. Nah, itu juga menjadi pelajaran bersama, evaluasi bersama dan refleksi bersama, bahwa jangan sampai kita membuat rakyat itu marah teman-teman ya. Terutama para pejabat ini, berikan kebijakan-kebijakan yang memang pro rakyat, kebijakan-kebijakan yang mana rakyat itu menjadi prioritas utama, pertimbangan penting ya. Sehingga apa? Sehingga rakyat juga merasa negara itu hadir untuk mereka. Sesulit apapun kondisi rakyat, ketika negara itu hadir, negara itu mendampingi, maka mereka akan merasa tenang dan nyaman gitu teman-teman ya.
Nah, sekali lagi ini menjadi evaluasi bersama, jangan sampai hal ini terjadi di Indonesia, karena kalau sudah meletus seperti ini maka yang dirugikan bukan hanya pejabat, bukan hanya pemerintahan, tapi seluruh bangsa yang ada di negara tersebut ya, seluruh wadah mulai dari elemen masyarakat dan lain sebagainya, semuanya akan dirugikan ya, ekonomi akan hancur, anjlok, akan terjadi krisis di mana-mana. Aduh, jangan sampai terjadi hingga kelaparan dan lain sebagainya. Itu udah dampak domino yang akan terjadi kalau memang negara itu chaos ya. Yuk kita jadikan ini pelajaran bersama.